Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template absensi di Google Sheets. Jadi, template ini bisa kita gunakan untuk mencatat kehadiran karyawan di kantor ataupun peserta didik di sekolah ya teman-teman ya. Dan bisa teman-teman lihat, template ini sedikit kita update ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan 2 tombol reset, yang mana tombol-tombol ini nanti akan digunakan untuk membersihkan data-data yang kita masukkan di sheet absensi ini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah membeli template ini sebelumnya, teman-teman tinggal buka linknya kembali dan buat salinan filenya lagi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bikin salinan filenya ya teman-teman ya. Panduannya ada di sheet pertama. Jadi teman-teman buat salinannya terlebih dahulu. Caranya klik menu file, kemudian pilih buat salinan. Ini namanya diganti dulu ya teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu klik buat salinan. File ini akan langsung masuk ke Google Drive kita ya teman-teman ya. Kita buka sheet absensi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dari template ini teman-teman. Jadi, kita akan memilih periodenya terlebih dahulu supaya kalendernya sesuai ya teman-teman ya. Kemudian kita isikan data pesertanya. Misalkan kalau karyawan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini untuk peserta didik, divisi ini bisa diganti dengan kelas mungkin ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Lalu kita aktifkan dulu hari kerjanya. Jadi nanti persentasenya berdasarkan kehadiran yang kita centang di sini, tapi dihitung dengan hari yang aktif saja teman-teman. Di sini untuk Sabtu Minggunya kita kasih tanda merah sebagai penanda weekend ya. Meskipun ini kita kasih tanda merah, teman-teman bisa tetap aktifkan. Misalkan kalau yang kerja Sabtu Minggu lembur, atau mungkin ada lembaga pembelajaran yang memang khusus Sabtu Minggu, bisa tetap teman-teman aktifkan weekendnya teman-teman. Ini hanya sebagai penanda saja bahwa ada beberapa weekend dalam satu periode atau satu bulan ya teman-teman ya. Kita set periodenya dulu. Misalkan sekarang bulan Februari ya, tahun 2026. Ini sudah langsung berganti kalendernya. Kita isikan datanya dulu. Misalkan ID, ini bebas ya, bisa ID, bisa nomor. Kita isi namanya dan divisinya teman-teman. Oke, mungkin satu lagi. Nah, sebelum kita isi, kita aktifkan dulu hari kerjanya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau centangi dulu hari kerjanya selama 1 bulan boleh, ataupun sambil jalan juga bisa teman-teman. Misalkan kita upload dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu ya katakanlah ya. Nah, ini kalau kita centang kehadirannya, dia presentasinya akan muncul sesuai dengan hari kerja yang aktif teman-teman. Berarti ini 1/6 ya tadi ya teman-teman ya, sehingga persentasenya 17%. Kalau ini tidak kita centang atau tidak kita aktifkan, nah dia presentasinya akan mengikuti teman-teman. Nah, misalkan kita mengaktifkannya per hari ya, dia presentasinya juga per hari teman-teman. Kalau ini tidak kita aktifkan, dia akan tetap 0% teman-teman. Makanya kita aktifkan dulu. Ini kalau HR biasanya langsung 1 bulan ya. Ini contohnya kita 1 minggu dulu. Nah, jadi langsung keluar persentase kehadirannya ya teman-teman ya. Begitu juga dengan perhitungan hari kerja, kemudian hadir dan tidak hadirnya teman-teman. Jadi di sini dari 6 hari kerja, misalkan ini kita lengkapi dulu ya.
dari 6 hari kerja, untuk Arjuna dia hadir 5 hari dan tidak hadir 1 hari. Sedangkan untuk Belinda dia hadir 6 hari. Sehingga persentasenya Arjuna 83%, Belinda 100%. Misalkan minggu mau lembur tinggal diaktifkan teman-teman, dicentang, dan kita tambahkan kehadirannya. Sekarang kita akan coba menambahkan tanggal merah. Jadi diisi tanggal merah ya teman-teman ya. Kita isi keterangannya dulu. Sebagai contoh, misalkan keterangannya seperti ini, lalu kita masukkan tanggalnya teman-teman. Katakanlah hari Senin tanggal merah atau hari libur nasional ya. Maka tanggal merahnya akan berubah jadi hijau kalau di sini teman-teman. Ini pun tetap bisa kita aktifkan kalaupun memang ada kepentingan untuk hadir ya teman-teman ya. Sebagai penanda saja kalau hari ini adalah tanggal merah. Kalau tidak ya kita lewati saja. Misalkan ini 6 hari kerja ya teman-teman ya. Gampang banget ya teman-teman ya cara pakainya ya. Nah, misalkan dalam 1 bulan sudah selesai teman-teman. Ini anggap saja sudah selesai sampai 1 bulan ya, sampai bulan Februari. Sudah kita catat semua. Sekarang gimana kalau mau lanjut ke periode berikutnya? Jadi jangan langsung diubah bulannya ya teman-teman ya. Karena ini centangnya nggak akan ngikut dia. Caranya teman-teman duplikasikan dulu yang absensi ya. Pilih duplikasikan. Lalu dikasih nama. Bebas namanya misalkan seperti ini, Februari 2026. Nah, untuk periode berikutnya teman-teman ke sheet absensi lagi. Ingat ya, sheet absensi ya teman-teman ya. Baru teman-teman ubah periodenya ke periode berikutnya ya. Dan teman-teman bersihkan datanya. Di sini sudah ada 2 tombol ya teman-teman ya. Reset centang itu untuk mereset centangan di absensinya. Kalau total itu beserta data pesertanya teman-teman. Kita coba satu persatu. Kita reset centang dulu ya. Nah, untuk penggunaan pertama kali butuh persetujuan ya teman-teman ya. Ini kita oke saja. Nah, meskipun di sini ada tulisan tidak aman, tapi ini aman teman-teman karena ini adalah fitur dari Google Sheet-nya sendiri teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sudah klik lanjutkan. Nah, dia centangnya akan bersih, siap dipakai untuk periode berikutnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau mereset semuanya beserta data pesertanya, kita klik reset total teman-teman. Nah, dia akan bersih semuanya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja linknya dan dapatkan template absensi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!